Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk adik-adikku semuanya SMA Sulawesi Selatan. Apa kabarnya adik-adikku semuanya? Sehat ya? Juga yang terhormat Bapak Ibu Guru, pendamping dan juga operator Smart School Sulawesi Selatan. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sahabat Smart, kembali lagi dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, adik-adikku semuanya, sekarang sudah siap ya menjadi generasi smart, berkarakter dan cerdas Ki? Hari ini bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya kita akan belajar terkait materi penalaran umum ya. Nah, hari ini kira-kira kakak akan membahas apa ya? Jadi silahkan kita lihat di slide. Jadi hari ini kita akan lebih berfokus kepada materi latihan soal dalil De Morgan. Untuk adik-adikku semuanya di sini dari sekolah mana aja nih yang sedang mengikuti proses pembelajaran hari ini? Kalau boleh kakak sapa-sapa dulu ya. Dari SMA 16 Bone, halo. Untuk adik-adik yang kakak sebutkan namanya boleh ya dilambaikan tangannya. Jadi oke, hari ini kembali kita akan mengulas terkait dengan materi penalaran umum ya. Oke, untuk adik-adikku, mari kita sama-sama menyimak proses pembelajaran hari ini agar adik-adik mampu untuk lebih meningkatkan kemampuan penalaran umumnya ya. Oke, nah di sini kita lihat untuk materinya, kita kembali ke slide-nya. Untuk adik-adikku ingat ya, dalam penarikan kesimpulan, ada beberapa model atau modus yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal nantinya. Yang pertama ada namanya modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme hipotetik, dan yang keempat dilema. Terkadang juga nanti di soal, nanti jawaban penarikan kesimpulannya tidak ada jawaban atau tidak valid atau nama lainnya adalah tidak relevan ya. Oke adik-adikku, jadi sebelum kita masuk dalam latihan soal dalil De Morgan, penting sekali untuk kita mereview ulang karena ini akan sangat menentukan nanti cara kita mengerjakan soal. Jadi kakak ulang terlebih dahulu, penarikan kesimpulan. Yang pertama kita bisa menggunakan modus apa? Modus ponens, di mana untuk mengerjakan modus ponens, cara cepatnya kemarin kakak sudah kasih, hapus pernyataan yang sama. Modus ponens itu yang sama adalah P-nya sama, berarti sisa dimatikan. Yang kedua, ini yang kedua ya. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah modus tollens. Modus tollens yang Q-nya sama. Nah, karena Q-nya sama, boleh kita matikan. Nanti ditarikan kesimpulannya, kita tambahkan negasi karena di premis keduanya ada negasi Q ya. Jadi negasinya pindah ke sebelahnya Q yang sama-sama dimatikan, berarti negasi P. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada namanya silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu ketika ada dua premisnya itu premisnya yang samanya adalah yang akibat alias Q-nya sama, sisa matikan, berarti nanti kesimpulannya apa? Jika P maka R, sisa P dan R ya. Oke, yang keempat, nah yang kakak jelasin kemarin di pertemuan sebelumnya, penarikan kesimpulan apa? Dilema. Penarikan kesimpulan dilema itu terdiri dari 3 premis atau 3 pernyataan. 3 pernyataan ini sama saja caranya untuk mengerjakan soalnya, hapus pernyataan yang sama. Yang samanya di sini P juga Q, berarti kita matikan. Sisa apa nanti adik-adikku semuanya? Sisa R dan S. Nah, jadi ingat ya, nanti kata hubung notasinya digunakan adalah R atau S. Nah,
Lanjut lagi, ada juga penarikan kesimpulan nanti di soal jawabannya adalah tidak valid. Ingat kata tidak valid, boleh nanti di soal tidak ada kesimpulan yang benar atau tidak relevan. Nah, bagaimana? Ingat, nanti ketika di soal di premis keduanya ada kata negasi P, juga di premis keduanya itu ada Q yang sama dengan si Q pada akibat itu, berarti nanti penarikan kesimpulannya tidak ada simpulan. Ini cuma mereview ulang ya terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan untuk materi implikasi. Nah, juga kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelasin juga ya terkait dengan ekuivalensi implikasi. Apa sih ekuivalensi? Ekuivalensi itu adalah persamaan kata. Jadi di sini jika nanti premisnya, jika P maka Q, boleh ya dirubah ke bentuk kedua, negasi P atau Q. Juga nanti memiliki makna yang sama, yaitu apa? Q atau negasi P. Nah, bentuk keempatnya juga adalah apa? Negasi Q, jika negasi Q, maka negasi P. Ya, penting ya untuk kita review agar nantinya bisa lebih mudah mengerjakan soalnya karena kita sudah ingat terkait dengan rumus-rumus penarikan kesimpulannya. Oke, nah di sini nih, ini negasi implikasi. Negasi implikasi ini sama dengan apa? Dalil De Morgan ya. Nah, inilah yang lebih berfokus nanti untuk kakak bahas pada latihan-latihan soalnya. Negasi yang ketiga, yang terakhir itu adalah negasi pernyataan kuantor. Nah, negasi pernyataan kuantor jika nanti di soal menggunakan kata apa? Semua atau sebagian. Ingat adik-adikku semuanya, terkadang ya di soal tidak menggunakan kata semua, tetapi kata semua ini memiliki makna sama dengan tidak ada. Apalagi selain kata tidak ada yang mirip dengan kata semua, yaitu ini ya, semua, tidak ada, dan juga keseluruhan ya. Keseluruhan. Oke, sebagian, apa sih kata sebagian yang memiliki makna yang sama atau terkadang tidak menggunakan kata sebagian di soal? Biasa menggunakan kata beberapa. Nah, ini ya, beberapa. Kadang juga tidak menggunakan kata beberapa, tapi menggunakan kata seperdua atau setengah. Nah, setengah dari apa yang ditanyakan di soal. Nah, itu ya. Jadi ingat tadi kata semua sama artinya dengan tidak ada atau keseluruhan ya. Oke, itu terkait dengan sedikit mengingat materi-materi sebelumnya untuk bisa nanti adik-adik lebih fokus mengerjakan soal terkait dengan materi penarikan kesimpulan. Nah, hari ini kita lebih berfokus ke yang namanya latihan soal dalil De Morgan. Ingat dalil De Morgan itu adalah apa sih, Kak? Nah, dalil De Morgan itu adalah suatu materi yang nanti mengubah pernyataan atau, nah di sini ya, pernyataan atau. Jadi pernyataan ataunya ini dirubah menjadi konjungsi atau dan. Dari pernyataan atau nanti berubah menjadi pernyataan dan. Atau boleh sebaliknya, nanti pernyataan dan diubah menjadi pernyataan atau. Nah, di sini ingat nama lain dari atau adalah disjungsi, terus untuk yang dan adalah konjungsi. Tetapi kakak menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar kalian lebih memahami ya. Jadi merubah notasi atau pernyataan atau menjadi pernyataan dan, bisa juga sebaliknya merubah pernyataan dan menjadi pernyataan atau. Contohnya gimana? Nah, ini nih. Kita lihat di sini kan menggunakan notasi atau ya. Nah, gimana sih caranya nanti supaya dia bisa berubah menjadi notasinya dan. Nah, nanti negasi yang di luar ini dikalikan masuk ke dalam masing-masing variabel P atau Q. Jadi
negasi P, negasi kali P, negasi P, negasi kali Q, negasi Q. Nanti yang notasinya tadinya atau otomatis berubah menjadi dan. Untuk bagaimana sih pembuktian pembenarannya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya pada tabel kebenaran. Oke, lanjut lagi. Terkadang juga dannya dirubah menjadi atau, sama saja caranya ya. Jadi yang di sini notasinya dan berubah menjadi atau, caranya gimana? Negasinya dikali masuk ke masing-masing variabel. Oke, ini untuk yang namanya dalil De Morgan ya. Sebenarnya dalil De Morgan ini untuk adik-adik semuanya, dalil De Morgan ini adalah lanjutan dari materi ekuivalensi. Karena kan kita mencari persamaan kata ya dari setiap konjungsi ataupun disjungsi yang akan kita rubah pernyataannya. Seperti itu. Nah, supaya tambah paham terkait dengan materi ini materi dalil De Morgan, langsung saja kita masuk di contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, gimana nih Kak? Nabilah menggambar atau melukis jika ia merasa senang. Nah, di sini Kakak sudah jelaskan kemarin, untuk menyelesaikan soal seperti ini, cara cepatnya adalah kita tulis masing-masing simbolnya dulu ya, biar lebih mudah nanti dalam menarik kesimpulannya. Ingat, dalam menarik kesimpulan itu kita ekuivalensikan dulu atau dalil De Morgan kan dulu, baru nanti kita tarik kesimpulan menggunakan 5 metode penarikan kesimpulan yang sudah dibahas tadi. Seperti itu. Oke, langsung saja. Nabilah menggambar atau melukis. Boleh ya Kakak tulis di sini P. Ini hati-hati jikanya ada di ini ya. Jikanya ada di mana? Di tengah. Berarti nanti yang posisinya nanti ditulis pertama kali adalah yang setelah kata jika. Berarti jika ia merasa senang P, Nabila menggambar setelah P, Q, menggambarnya ini adalah Q, atau ini melukis. P, Q, R ya. Oke, lanjut. Nabila tidak merasa senang. Nah, boleh menggunakan simbol yang lain ya. Kalau Kakak di sini terbiasanya menggunakan P, Q, R, jadi lanjutan kata hurufnya adalah S. Nah, Nabila tidak merasa senang atau negasi apa? Negasi P. Sejauh ini paham ya? Kita lanjut untuk menulis masing-masing simbolnya supaya nanti lebih mudah mengetahui dia nanti masuk penarikan model kesimpulan yang mana. Oke, Kakak boleh tulis ya. Jika P maka Q atau R. Nah, lanjut lagi, negasi keduanya itu negasi P. Nah, kira-kira untuk soal seperti ini, yang mana nih penarikan kesimpulan yang bisa kita gunakan? Apakah dia modus ponens, modus tollens, atau bisa jadi soalnya adalah tidak valid atau silogisme? Yang mana nih? Kakak kembali dulu nih di sini. Kira-kira kalau soalnya yang seperti tadi, dia masuk di model penarikan kesimpulan yang mana? Yang mana? Tidak valid. Ada nggak yang ini? Yang dapat jawabannya? Dari adikku semuanya kira-kira apa? Jadi yang ini jawabannya adalah karena dia di premis kedua. Premis kedua itu ada negasi P, yang mana P-nya itu sama nanti dengan P pernyataan pertama, berarti sudah bisa dipastikan ini tidak memiliki jawaban. Oke, kita lihat. Jadi tidak ada jawaban yang benar. Ada nggak? Nabila menggambar, Nabila tidak menggambar. Nabila, oke, jawabannya adalah tidak ada jawaban. Jadi ini masuk dalam apa sih Kak? Jadi ini masuk dalam materi modus apa? Tidak ada, tidak valid. Atau tidak ada jawaban ya. Oke, lanjut. Kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini, coba kita lihat soalnya. Kamila belajar PU dan matematika apabila ia pulang dari sekolah. Kamila belum pulang dari sekolah. Nah, kita lihat
Kata kunci apabilanya posisinya ada di mana? Di tengah. Berarti yang ini posisinya nanti sebagai P, karena dalam penulisan implikasi kita tulis dulu yang menjadi P-nya atau sebabnya ya. Lanjut lagi, Kamila belajar, Peki. Ini hati-hati kata dan. Nah, di sini ada notasi dan ya. Di sini Peki berarti yang PU-nya Ki, yang matematikanya R. Nah, Kamila belum pulang dari sekolah. Belum pulang dari sekolah berarti negasi P. Nah, apabila ia pulang sekolah, lanjut kita kerjakan. Ini ya, jika P maka Q atau R. Nah, nanti lanjut lagi negasi PA. Ternyata soalnya juga ini adalah apa tadi? Adalah soal yang mengindikasikan dia adalah modus yang tidak valid. Seperti itu. Banyak ya soal yang tidak valid di sini diberikan di ini. Ya, jadi jawabannya langsung saja kita lihat, tidak ada simpulan yang benar. Jadi Kak, sengaja kakak buat ya soal seperti ini agar nanti kalian bisa melihat perbedaannya. Yang di pertama tadi mengatakan bahwa tidak ada jawaban benar. Nah, hati-hati, tidak ada jawaban yang benar memiliki makna yang sama dengan apa? Tidak ada simpulan yang benar. Karena terkadang ya di soal itu bukan kata tidak ada simpulan atau tidak ada jawaban, tetapi terkadang menggunakan kata tidak relevan. Ini penting juga untuk diketahui, jangan sampai nanti miskonsepsi karena tidak ada jawaban yang didapat di soal. Oke, untuk adik-adikku lanjut saja kita lihat soal nomor 3. Nomor 3 ini, jika Indah belajar, ia akan pintar. Jika Indah lulus, ia akan kuliah di ITB atau UI. Nah, dari adikku semua di sini, siapa nih yang punya mimpi untuk kuliah di ITB atau di UI? Coba angkat tangan nih, siapa? Banyak ya? Oke, kita lihat dulu untuk contoh soal nomor 3. Kata jikanya posisinya ada di depan ya. Oke, kita lihat. Jika Indah belajar, maka ia akan pintar. Berarti boleh kakak tulis di sini. Indah belajarnya P, akan pintar adalah Q, maka ya, ingat komanya bisa ditulis maka. Jika Indah lulus, nah ini lagi kata jikanya P, Q. Nah, di sini kan tidak ada ya kata belajar akan pintar, berarti R, boleh. Jika R, ia akan kuliah di ITB. Jika P, maka Q. Jika Indah lulus kuliah, Indah kuliahnya di sini P, Q, R, S ya. S atau P, Q, R, S, T ya. Nah, T. Oke ya, jika Indah tidak belajar berarti negasi P. Ia tidak lulus di ITB, berarti negasi S, atau dan dia tidak kuliah di UI, berarti apa? Negasi T. Oke, kita lihat lagi, kita tulis dulu supaya tambah paham. Jika P maka Q, premis keduanya adalah R. Jika R atau ya, di sini S atau T. Oke, hati-hati. Lanjut lagi, jika Indah tidak belajar berarti negasi P. Sama ya, Indah tidak belajar. Lanjut lagi, ia tidak lulus di ITB atau UI, maka ia tidak lulus di UI atau tidak lulus di ITB. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu nih. Ini kemarin kita lihat dulu model penarikan kesimpulannya. Kalau terdiri dari 3 premis seperti ini, berarti dia termasuk dalam penarikan kesimpulan apa? Kita kembali dulu. Nah, di sini adalah dilema. Sudah paham ya? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini menggunakan penarikan kesimpulan apa? Dilema.
Nah, dalam penarikan kesimpulan dilema, sama saja tipsnya kemarin, kita langsung hapus pernyataan yang sama. Tetapi ingat, untuk nanti kata hubungnya notasi yang digunakan di premis pertama itu menggunakan jika maka, premis keduanya menggunakan apa, jika maka, dan premis ketiganya menggunakan apa, atau. Jadi ini harus dirubah dulu. Dirubah menjadi apa? Diekuivalenkan. Makanya kakak di sini sudah tuliskan clue-nya untuk kalian untuk mengingat kembali materi ekuivalensi. Jadi dalam mengerjakan soal tentang dalil De Morgan ini, kakak juga mengikut sertakan beberapa materi karena materi dalil De Morgan ini adalah materi akhir dari penarikan kesimpulan selain materi keabsahan ya. Oke, jadi kita gabung dalam beberapa soal. Kita lihat dulu untuk yang selanjutnya ini. Nah, yang ketiga ini boleh ya kita cari ekuivalensinya dulu. Kira-kira ekuivalensinya yang ketiga ini yang mana ya dari bentuk yang di sini? Dari bentuk yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, dia akan menggunakan jika maka ya. Berarti boleh dong sama dengan yang mana? Yang pertama. Nah, berarti kita cari ekuivalensinya dulu supaya dia bisa berubah menjadi apa? Menjadi notasi atau. Nah, boleh kakak tulis di sini jika P maka negasi S atau negasi T. Oke ya, dirubah menjadi yang bentuk kedua. Menjadi apa? Berarti P, ingat yang di sini negasi, berarti nanti ketika bentuknya berubah menjadi atau diekuivalenkan, berarti negasinya hilang. Atau apa? Tetap sama negasi apa? Negasi S atau negasi T. Paham ya? Oke, lanjut. Kita lihat. Berarti ini boleh kakak, ini ya, boleh kakak ekuivalenkan ini menjadi hasilnya tadi apa? Hasilnya tadi adalah P atau nanti negasi S atau negasi T. Nah, itu ya. Sekarang, karena model kesimpulannya sudah cocok. Nah, sudah cocok ya, negasi jika P maka Q. Premis kedua juga jika P maka Q. Sekarang yang ketiga sudah diekuivalenkan, berarti yang ini boleh dimatikan nanti ya. Nah, sekarang kita lihat, berarti sudah cocok, kita cari yang mana yang samanya kita hapus. Nah, kita hapus yang mana nih? P-nya sama, boleh ya, hapus ya. Apalagi S-nya dan T-nya sama. Nah, perhatikan. Untuk S dan T-nya ini kembali lagi kita masuk dalam materi dalil De Morgan. Jadi kita dalil De Morgan kan dulu sebelum kita tarik kesimpulannya. Ingat yang mana nih? Kira-kira dalam penarikan kesimpulan dia menggunakan kata atau ya. Berarti boleh dirubah menjadi seperti ini ya. Nah, berarti nanti penarikan kesimpulannya adalah jika P maka Q, lanjut lagi R maka S, R maka S atau T. Nah, di sini ingat tadi ini kata dan ya. Ini menggunakan kata dan. Sorry. Ini sebenarnya sama saja ya karena dalil De Morgan itu menggunakan notasi pengubahan dan merubah menjadi atau berubah menjadi dan. Nah, kita lihat di sini. Ini bisa berubah menjadi apa? P atau nanti S atau T. Nah, sudah sangat mudah untuk bisa kita selesaikan. Gampang ya. Langsung matikan saja yang sama, P-nya sama, apalagi yang sama, ini S atau T-nya yang sama. Berarti sudah bisa didapat kesimpulan yang mana yang paling ini Q atau R. Berarti Q-nya tadi apa? Dapat disimpulkan bahwa R atau Q. Oke, selesai. Memang ini soal nomor 3, sengaja kakak memberikan soal yang gabungan antara ekuivalensi dan juga gabungan antara dalil De Morgan serta dalam penarikan kesimpulan apa? Dilema. Jadi ada 3 materi yang langsung masuk di soal nomor 3. Oke, jadi jawabannya adalah R tadi apa? Jika Indah lulus atau Q-nya apa? Ya pintar. Berarti jawabannya adalah
alfa. Indah lulus atau iya pintar. Oke, seperti itu. Mudah ya? Jadi tipsnya tadi kita ekuivalensikan dulu. Setelah itu kita samakan dengan penarikan kesimpulan yang mana? Penarikan kesimpulan yang modus ponens atau penarikan kesimpulan modus tollens. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Mudah ya untuk dalil De Morgan. Kita lihat untuk soal nomor 4. Soal nomor 4, jika semua pekerjaan telah diselesaikan, karyawan akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji. Saat ini karyawan tidak mendapatkan bonus dan tidak memperoleh kenaikan gaji. Langsung saja cari kata kuncinya. Kata kuncinya tadi apa? Jika. Ingat kata jika sama artinya dengan seandainya atau apabila ya, sama juga dengan kata ketika. Jadi di sini kata jika otomatis yang ini posisinya nanti sebagai P, semua pekerjaan telah diselesaikan, karyawan akan mendapatkan bonus PQ, bonus itu Q. Nah, di sini menggunakan notasi atau kenaikan gaji R. Nah, saat ini karyawan tidak mendapatkan bonus. Nah, tidak mendapatkan bonus negasi Q dan tidak mendapatkan kenaikan gaji atau negasi R ya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Tulis semua notasinya biar bisa diketahui nanti model penarikan kesimpulannya apa ya si nomor 4 ini. Oke, jika P maka Q. Lanjut lagi, premis keduanya. Jika P maka Q, nanti Q-nya atau R ya. Tadi kakak lupa di sini. Lanjut lagi, saat ini karyawan tidak mendapatkan bonus, negasi Q, dan apa? Negasi R. Sejauh ini paham ya? Paham dong? Paham kan ya? Masih fokus ya untuk yang mengikuti live streaming hari ini. Oke, nah kita lihat lagi. Di sini yang posisi kedua ini boleh ya kita dalil De Morgan-kan dulu supaya nanti lebih mudah dalam menarik kesimpulan. Di sini kalau kita lihat ya, kakak rubah dulu ini supaya nanti bisa diketahui kira-kira menggunakan model penarikan kesimpulan yang mana nih yang cocok. Oke, jika P maka Q atau R. Sejauh ini paham ya? Kita rubah yang kedua ini, kita ekuivalenkan atau kita dalil De Morgan-kan dulu supaya bisa nanti dimatikan. Nah, di sini hati-hati kata hubungnya menggunakan kata dan. Berarti jika ini diekuivalenkan, cocoknya yang mana ya? Yang ini Oke, berarti langsung saja negasi Q atau R. Sangat mudah karena sisa kita lihat apanya? Kata hubungnya. Kita keluarkan si negasinya, merubah kata hubungnya yang dan berubah menjadi atau. Oke, langsung saja berarti di sini negasi apa? Negasi Q atau R. Nah, di sini sudah cocok nggak? Kira-kira masuk di penarikan kesimpulan yang mana? Ini kan sama ya? Boleh dihapus? Kalau sama tadi, kira-kira masuk dalam penarikan kesimpulan yang mana? Yaitu modus tollens. Jadi ternyata ini adalah modus tollens. Nah, untuk modus tollens, caranya masih sama tadi. Di premis keduanya nanti ketika Q-nya sama atau akibatnya sama, langsung saja hapus. Berarti nanti kesimpulannya adalah apa? Negasi P. Apa sih si P tadi? Semua pekerjaan telah diselesaikan, berarti tidak semua pekerjaan belum diselesaikan. Oke. Kalau yang Bravo kan telah diselesaikan ya, salah. Ada pekerjaan yang belum diselesaikan, boleh salah. Ingat kata ada itu sama dengan kata semua. Nah, fokus. Ini penting juga kakak jelasin karena nanti jangan sampai di soal itu tidak menggunakan kata semua, tapi menggunakan kata tidak ada atau ada. Nah, ini kata ada memiliki makna yang sama ya dengan kata semua atau keseluruhan. Nah, ini juga kita lihat dulu
Tidak ada ya, tidak ada yang kata semua, adanya itu adalah beberapa. Beberapa. Oke, nah di sini tidak ada. Nah ini yang maksud kakak, tidak ada ini memiliki makna sama dengan kata semua. Oke ya? Sejauh ini paham ya? Ini nomor 4 penting untuk kalian pahami karena di masing-masing opsinya beda dari segi penggunaan katanya. Jadi ingat, kata tidak ada memiliki makna sama dengan semua. Kata ada memiliki makna sama dengan apa? Beberapa. Nah, oke. Sejauh ini paham kan ya? Paham dong? Kita langsung masuk di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, jika semua pekerjaan telah diselesaikan, karyawan akan mendapatkan bonus, salah. Ternyata nomor 4 yang tadi ya. Nomor 5, jika memasak udang dan cumi, maka masakan Widi enak. Jika masakan Widi enak, ia tidak membeli lauk di luar. Widi membeli lauk di luar. Nah, langsung saja. Kita masuk di premis yang pertama. Premis yang pertama menggunakan implikasi jika maka. Jika memasak udang, nah udang ini adalah P dan cumi adalah Q, maka nanti masakan Widi enak, R ya. P, Q, R. Langsung saja, jika masakan Widi enak, nah masakan Widi enak berarti R ya. Maka tidak membeli lauk di luar. Tidak membeli lauk di luar berarti negasi S. Widi membeli lauk di luar. Nah, Widi membeli lauk di luar berarti S. Oke, berarti bagaimana sih cara penarikan kesimpulannya? Langsung kita tulis semua notasinya. Jika P dan Q, maka ya. Maka R. Lanjut lagi. R maka negasi S, terus di sini S. Nah, bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Di sini untuk metode penarikan kesimpulan di pernyataan ketiga ini cuma 1. Berarti boleh saja kita selesaikan menggunakan tips hapus pernyataan yang sama. Ingat, untuk materi penarikan kesimpulan dari model 1 sampai model 5 yang nantinya jawabannya tidak valid, nanti cara tipsnya adalah kita cari kata kuncinya dulu, setelah itu hapus pernyataan yang sama. Oke, di sini kita lihat S-nya sama, R-nya juga sama. Di sini ada masih sisa apa ini? Sisa negasi. Negasinya ini boleh kita pindahkan ke sini. Nah, berarti sudah dapat nih jawabannya. Negasi apa? Dapat disimpulkan negasi P dan Q. Oke, ada tidak di soal? Nah, di sini kalau misalnya nanti tidak ada di soal, ingat tadi kita dalil De Morgankan lagi untuk bisa memastikan yang mana sih ekuivalensi jawaban yang paling tepat dari kesimpulan yang kita dapat. Nah, kita kali masuk berarti negasi P atau negasi Q, ya. Berarti sudah dapat jawabannya yang mana? Widi tidak memasak udang atau tidak memasak cumi. Kita lihat dulu, ada nggak? Negasi P-nya tadi kan tidak memasak udang ya. Tidak memasak udang, otomatis ini salah. Harusnya ada kata tidak ya. Di sini tidak memasak udang cocok, tetapi di sini salah lagi karena dia menggunakan kata dan. Berarti bukan ya. Widi tidak memasak udang atau tidak memasak cumi. Berarti yang ini nih jawabannya. Karena menggunakan kata a atau. Oke. Di sini ada juga negasi ya. Negasi yang tidak memasak udang dan tidak memasak cumi. Oke, sejauh ini paham ya? Paham dong? Aman ya? Gimana adik-adikku semuanya? Untuk nomor 6, kakak kasihkan waktu dulu sebanyak 1 menit untuk mengerjakan soalnya. Nah, untuk adik-adik semuanya yang nanti dapat jawabannya, boleh di-spill jawabannya di room komentar ya. Coba
Latihan dulu nih kerjainnya yang nomor 6. Nah, kita lihat kata kuncinya dulu. Setelah adik-adik sudah dapat kata kuncinya, nanti kalian bisa menentukan kira-kira dia masuk dalam modus penarikan kesimpulan yang mana. Setelah tahu bahwa modus penarikan kesimpulannya A atau B, maka nanti boleh langsung dieksekusi setelah diekuivalenkan atau didalil De Morgankan ya. Oke, nomor 6. Boleh langsung saja kita kerja sama-sama. Nah, di sini yang nomor ini ya, nomor 6. Ada kata jika, kata kuncinya jika Desi ke rumah malah, berarti ini adalah P. Lanjut lagi. Maka ia akan belajar dan tidur. Berarti belajar Siki. Lanjut dan tidur. Nah, tidur berarti R. Lanjut lagi. Desi tidak belajar. Tidak belajar berarti negasi Ki atau tidak R atau tidak tidur. Nah, sekarang kita lihat kira-kira gimana nih cara penarikan kesimpulannya. Jika P maka Ki dan R. Lanjut lagi. Desi tidak belajar atau dia tidak tidur. Berarti negasi Ki atau negasi R. Nah, ini nih. Kira-kira penarikan kesimpulannya yang mana sih untuk penarikan kesimpulan yang digunakan? Nah, oke ya, boleh kita ekivalensikan ini dulu biar nanti bisa dimatikan ya. Atau bisa dihapus coret ya pernyataan yang sama. Nah, ini ingat dia masuk dalam penarikan kesimpulan yang mana? Yang ini ya, dalil De Morgan. Maksudnya yang diekuivalenkan menggunakan dalil De Morgan yang kedua. Oke, berarti kita cari kesimpulannya ini Ki dan R. Ingat negasinya kita kasih keluar. Oke, berarti sudah bisa ditarik kesimpulan. Ini kakak tulis ulang biar tambah paham. Jika P maka dalam kurung Ki atau R. Premis keduanya negasi. Negasi apa? Negasi Ki dan R. Nah, berarti yang mana nih yang sama? Yang sama ternyata adalah yang Ki dan R-nya. Berarti ini termasuk dalam modus penarikan kesimpulan yang mana? Modus penarikan kesimpulan Tollens. Nah, oke. Berarti langsung saja kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Yang mana nih yang negasi P? Negasi P berarti Desi tidak ke rumah Mala. Nah, tidak ke rumah Mala. Ada nggak jawabannya? Berarti sudah bisa ditarik kesimpulan Desi ke rumah Mala salah. Desi tidak ke rumah Mala. Tidak ada, bukan. Berarti jawabannya harusnya di sini. Maaf ya, di sini soalnya harusnya ada kata tidak. Berarti jawaban semuanya ini adalah jawaban yang tidak ada jawaban dari opsi A, B, C, dan D. Nah, kenapa kakak sengaja membuat soal seperti ini? Karena ingat di soal SNBT nanti kadang ya ada jawaban, ada soal yang tidak ada jawabannya dari opsi A sampai opsi E. Nah, ada ya, ada beberapa soal nanti. Oke, jadi ini pengecualian. Jadi kakak sebenarnya untuk hari ini akan lebih memberikan pemahaman kepada kalian bentuk-bentuk dari soal-soal SNBT pada penalaran umum ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk di soal nomor 7. Masih boleh ya. Ini masih ada 5 menit. Kita lihat jika seorang sering tersenyum dan sering tertawa, maka Marsha sangat cantik. Nah, berarti kita lihat dulu kata kuncinya nih. Kata kuncinya apa? Jika ya. Sorry, salah warna. Oke, jika. Nah, jika sering tersenyum dan sering tertawa, Marsha sangat cantik.
Nah, berarti di sini jika P dan Q, oke ya, maka Marsha sangat cantik R. Lanjut lagi, jika Marsha sangat cantik, nah Marsha tadi sangat cantik berarti dia adalah R, maka ia tidak bisa terlambat. Nah, berarti di sini negasi RS. Boleh ya, kakak tulis S. Lanjut lagi. Di premis ketiga, Marsha tidak sering tersenyum. Sering tidak tersenyum tadi apa ya? Negasi P. Lanjut, atau tidak sering tertawa, negasi R. Nah, sudah bisa nih ditebak. Soalnya ini adalah soal penarikan kesimpulan dilema karena terdiri dari 3 premis atau 3 pernyataan. Sisa nanti kita cari tahu apakah ada yang akan didalil De Morgankan. Oke, kita lihat dulu yang pertama tadi premisnya, jika P dan Q maka R. Jika Marsha sangat cantik, nah berarti R. Apalagi maka negasi S. Sudah 2 premis nih. Lanjut lagi yang ketiga, Marsha tidak sering tersenyum, negasi P. Apalagi atau apa? Negasi Q. Nah, di sini kita lihat lagi untuk penarikan kesimpulannya, berarti ini cuma 1 doang ya ini. Berarti langsung saja kita tulis. Untuk penarikan kesimpulan yang ini boleh kita ekivalenkan dulu atau dalil De Morgankan dulu, boleh ya. Jadinya nanti adalah P dan Q. Ingat, kita tarik negasinya keluar. Biar nanti yang tadinya awalnya atau berubah menjadi dan ya. Oke, kakak boleh tulis ulang semuanya kesimpulannya biar tambah lebih paham. Di sini jika P dan Q maka R, tulis ulang ya, terus R maka negasi S, lanjut lagi negasi P dan Q. Nah, berarti yang mana nih yang mirip? Yang miripnya boleh dihapus. Yang miripnya P, ini ya, P dan Q boleh. Di sini secara sisanya negasi, berarti boleh ditambahkan negasi di sini. Ingat, kita tambahkan negasi pada pernyataan yang sampingnya sama ya. Oke, nah di sini juga ada R, boleh mati R-nya. Di sini ada negasi, kita tambahkan lagi negasi di sini. Negasi ketemu negasi, berarti nanti mati ya. Sisanya berarti kesimpulannya adalah S. Nah, S-nya tadi apa? Apa sih S? Bisa terlambat, yang tadinya dia tidak bisa terlambat, berarti S-nya adalah bisa terlambat. Oke, jawabannya adalah alfa. Mudah ya. Jadi intinya adalah kita bisa ketahui dulu nih yang mana nih yang kita bisa ekuivalenkan atau De Morgankan. Setelah itu kita tarik kesimpulan menggunakan 5 metode penarikan kesimpulan. Oke, lanjut lagi kita lihat yang nomor 8 ya, masih boleh 1 nomor. Masih ada waktunya. Jika Rose bernyanyi Indonesia Raya atau menari tari piring, maka ia sedang mengikuti pentas seni. Nah, di sini jika Rose bernyanyi atau menari tari piring, maka ia sedang mengikuti pentas seni. Ternyata di sini adalah tentukan ekuivalensi dari pernyataan tersebut, berarti ekuivalensinya yang dicari. Ingat, materi ekuivalensi sudah dijelasin sebelumnya ya. Ini berarti P atau Q, maka ia mengikuti pentas R. Nah, berarti premisnya adalah P atau Q maka R. Nah, berarti ini nih. Kira-kira kalau kita mau cari ekuivalensinya ini apa? Ekuivalensinya adalah yang mana nih yang cocok? Berarti yang di sini ya.
Oke, kita cari berarti yang ini berubah jadi negasi P atau Q, nanti atau R. Nah, seperti itu dan ya, karena di sini menggunakan atau, berarti di sini dan. Ini sangat mudah, berarti kita ekivalensikan menggunakan dalil De Morgan. Oke, cari langsung jawabannya. Berarti ini sama dengan negasi P dan negasi Q. Ini boleh ya, ini dirubah ya, negasi P atau Q. Nanti kita kali masuk berarti negasi P dan negasi Q atau R. Berarti sudah dapat jawabannya. Apa jawabannya? Ekivalensinya adalah P itu apabila P berarti bukan ya, bukan. Berarti langsung saja negasinya yang dicari ya. Oke, berarti negasi apabila Ros tidak mengikuti pentas seni, maka ia bernyanyi Indonesia Raya dan menari tari piring. Itu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelasnya kakak dan juga sudah sangat baik dalam menyimak proses pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adikku semuanya bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga bisa lebih memahami terkait dengan materi penarikan kesimpulan. Jadi semoga dari setiap soal tadi ada beberapa tips atau ada beberapa kata-kata yang penting harus kalian pahami dalam nanti menjawab soal SNBT. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.